Halo teman-temanku, perkenalkan nama saya Mariani Soka, mahasiswi dari kampus IKIP Muhammadiyah Maumere, semester 6, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya akan menceritakan asal-usul nama Kampung Watu Leke yang berada di Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika. Baik teman-teman, langsung saja saya akan menceritakan asal-usul nama Kampung Watu Leke yang berada di Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika. Nyimak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, asal-usul nama Kampung Watu Leke ya, saya akan jelaskan. Pada tahun 60-an, ada seorang bapak dari suku Nuakoka memiliki sebuah kebun di Ekobita atau disebut dengan Eko Lumpur. Nah, yang dimana di situ terdapat banyak tanah dan banyak sawah. Pada saat itu, beliau sering berkebun dan bersawah di Ekobita. Dan pada suatu hari, beliau berinisiatif untuk tinggal di situ. Namun, sebelum beliau memberitahu orang-orang atau kepala suku dari suku lain, beliau pesiar di daerah situ dari Ekobita ke Watu. Nah teman-teman, Watu ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya batu yang berbentuk jantung ayam. Nah teman-teman, jantung ayam kalau kita terjemahkan dalam bahasa daerah yaitu Watu Leke. Nah, jadi batu tadi artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya batu. Selanjutnya berbentuk jantung ayam. Nah, jantung ayam ini kalau terjemahkan dalam bahasa daerah yang disebut Watu Leke. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, beliau ini pesiar sampai ke atas kali kecil. Setelah dari situ, beliau membuat pertemuan dengan kepala-kepala suku yang ada di sekitar situ, yang ada di Nuakoka atau di Kampung Koka, terus itu di Kampung Wewarangga, terus itu ke Kampung Woloboge, terus itu ke Wolonggeke, Wolokere, dan lain sebagainya, untuk mengajak tinggal di daerah yang telah dia siapkan, yang dimana daerah sangat rata dan luas. Akhirnya disetujui oleh para kepala-kepala suku itu, dan ada sebagian kepala suku yang tidak memiliki tanah di daerah situ, sedangkan tanah di daerah itu adalah sepenuhnya tanah milik suku Nuakoka. Namun beliau mengatakan, akan saya berikan tanah yang penting rakyat dari suku kalian siap untuk tinggal di daerah itu. Namun ada seorang kepala suku dari Niawewerangga bertanya, nanti bagaimana besok lusa cucu-cucu kita terjadi masalah dan mengambil semua tanah yang sudah rakyat saya tinggal. Nah, itu perkataan dari seorang mewakili kampung Niawewarangga. Itu dari suku Niawewarangga. Selanjutnya, pertanyaan itu lalu dijawab, maka dari situ sebagian dari rakyat kalian harus ambil istri atau ambil suami dari suku saya untuk tinggal di situ. Dan kalau tidak ada yang mau, kalian cukup membayar dengan emburua. Nah, teman-teman, emburua di sini artinya adalah semacam barang paling berharga pada masa itu saja. Emburua itu kalau tidak salah macam kayak emas atau apa yang segitulah. Pokoknya di saat itu emburua itu semacam barang paling berharga. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Dengan begitu, pertemuan itu disetujui. Akan tetapi, beliau menginginkan nama daerah harus menjadi satu. Jadi beliau mengadakan pertemuan lagi yang kedua kalinya untuk memberikan nama di daerah tersebut, dan pertemuan itu disetujui dengan nama Watu Leke.
Nah teman-teman, di sini akhirnya mereka buat sebuah pertemuan untuk kedua kalinya. Pertemuan kedua kalinya itu untuk membahas tentang memberikan nama kampung di situ. Nah, akhirnya mereka menemukan sebuah nama dengan nama Vatuleke. Karena beliau mengatakan di situ ada batu yang berbentuk leke atau disebut dengan jantung ayam. Jadi teman-teman, di kampung itu ada sebuah batu yang berbentuk macam jantung ayam. Jadi jika jantung ayam ini jika kita terjemahkan dalam bahasa daerah artinya Vatuleke. Jadi beliau itu mengatakan bahwa karena di kampung itu ada batu yang berbentuk jantung ayam, maka dijadikan namanya itu yaitu Vatuleke atau disebut dengan jantung ayam. Nah, dan juga disepakati juga oleh kepala-kepala suku dan masyarakat lainnya. Nah, setelah buat pertemuan tadi, akhirnya disetujuilah juga semua orang yang ada di situ yang ikut pertemuan. Mereka menyetujui bahwa kampung itu akan diberi nama Vatuleke. Semua masyarakat, kepala-kepala suku yang hadir di situ pun menyetujuinya. Dan Vatuleke pun menjadi kampung yang besar pada saat ini yang dimiliki kakak kurang lebih dari 180 kakak. Namun ada juga keunikan dari keturunannya itu. Jadi teman-teman, ada keunikan juga dari keturunannya. Di kampung ini memiliki keturunan sangat unik dan memiliki tradisi dan kepercayaan masing-masing, di mana seorang laki-laki tertua dalam keluarga dipercayakan atau menjadi salah satu keturunan dipercaya oleh leluhur untuk memegang batu sajian atau disebut batu bapu. Nah, batu bapu ini biasanya digunakan untuk memberi sesajen kepada nenek moyang keturunan dari keluarga tersebut. Memberikan sesajen kepada nenek moyang merupakan tanda penghormatan terhadap leluhur. Batu bapu ini tidak diberikan kepada orang lain. Oke teman-teman, selain itu ada keunikan tradisi dari kampung tersebut, yaitu Ngguarate, atau terjemahkan disebut sebagai acara penguburan nenek moyang, di mana dilakukan saat waktu penggenapan penguburan sudah sampai 40 malam. Tradisi ini dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi, di mana tradisi ini merupakan salah satu bentuk penghormatan keluarga kepada nenek moyang atau leluhur. Nah teman-teman, selain keunikan dari nama kampung Vatuleke, ada juga keunikan lainnya. Misalnya keunikan dari keturunan, ada juga dari keunikan dari tradisi. Oke. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan juga sastra lisan Atalio, artinya sastra lisan orang Lio. Nah, sastra lisan orang Lio memiliki sastra lisan daerah, salah satunya seperti Nunganange. Nah, teman-teman, Nunganange itu atau disebut dengan sastra lisan orang Lio. Nah, Nunganange ini yang dimaksud ialah seperti mendongengkan suatu kejadian yang hanya fiktif belaka atau hanya dalam khayalan cerita semata oleh sang pencerita. Nah, Nunganange sudah dikenal sejak zaman nenek moyang atau leluhur, sehingga menjadi turun-temurun sampai saat ini. Nunganange sering dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Menurut dari masing-masing kepercayaan bahwa Nunganange biasanya dilakukan hanya pada malam hari saja. Jadi teman-teman, Nunganange biasanya dilakukan atau mendongengkan di saat dimana pada malam hari. Karena menurut kepercayaan nenek moyang atau orang tua setempat bahwa jika dilakukan siang hari maka akan mendapatkan kejadian yang aneh. Walaupun Nunganange itu hanya dalam sebuah khayalan cerita atau hanya sebuah cerita fiktif belaka, tetapi masyarakat setempat percaya bahwa jika dilakukan pada siang hari akan mendapatkan suatu kejadian yang aneh dan akan benar-benar terjadi. Baik teman-teman, sangat unik sekali ya. Jadi diberi nama kampung Vatuleke. Jadi ceritanya panjang ya teman-teman. Memang ceritanya sangat panjang. Nah, itulah adalah sepengetahuan dari saya tentang asal usul daerah Vatuleke atau asal usul nama kampung Vatuleke. Oke teman-temanku,
Sekian cerita dari saya mengenai asal-usul nama Kampung Kotoleke. Baik, jika ada yang berikan masukan atau saran, jangan lupa komen atau tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.